Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kisti Maulidia NPM 181000159 akan menjelaskan mengenai proposal yang berjudul Penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan BUMN dikaitkan dengan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Latar belakang Corporate Social Responsibility atau yang dalam bahasa Indonesia disebut tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Menteri BUMN melalui keputusan Nomor Kep 4 MBU 2007 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236 MBU 2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan memberikan arahan secara lebih operasional tentang praktik tanggung jawab sosial meskipun masih terbatas pada perusahaan BUMN dan perusahaan yang operasinya bersinggungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah prinsip CSR telah diimplementasikan dengan baik dan mengapa CSR dianggap penting atau berguna bagi perusahaan? Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip dan dasar hukum CSR dilaksanakan dalam praktiknya? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan CSR dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas? Kerangka pemikiran. Prinsip CSR tidak dapat terlepas dari peraturan pemerintah, yang dimana pemerintah menganjurkan praktik tanggung jawab sosial sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bab 4 pasal 66 ayat 2B dan bab 5 pasal 74 dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan prinsip CSR harus disesuaikan oleh peraturan pemerintah yang mengatur CSR BUMN. Anderson menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, bentuk kepatuhan terhadap peraturan, memegang etika dalam berbisnis, melaksanakan bantuan terhadap masyarakat. Peraturan pemerintah mengatur perusahaan BUMN harus menyisihkan sebagian labanya untuk program CSR dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan CSR yang dapat dilihat dari program CSR yang semakin terarah dan terstruktur dari tahun ke tahun dan mendapatkan apresiasi yang besar dari pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimasukkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroannya. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Spesifikasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menganalisis tentang penerapan CSR pada perusahaan BUMN yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini menganalisis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mempelajari literatur berkaitan dengan masalah yang terdiri atas. Yang pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat internasional maupun nasional. Yang kedua, bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penulisan, dan doktrin kalangan hukum. Dan yang terakhir, bahan hukum tersier yang memperkuat data yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan melalui penulisan terhadap dokumen yang berkaitan dengan penerapan CSR pada perusahaan BUMN dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada. Selain itu, pengumpulan data juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dengan topik kajian. Pernyataan atau pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi bacaan berupa buku karangan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan pedoman wawancara guna mendapatkan instrumen yuridis dan instansi terkait serta pengumpulan bahan dan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan masalah. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif, yang dengannya data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, sedangkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penulisan disusun dengan teratur dan sistematis yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan. Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah atau topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan, diantaranya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dinas Kepustakaan Kearsipan, dan yang terakhir Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan. Sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan.